Tim nasional Indonesia harus mengakui kekuatan tim nasional Jepang setelah mengalami kekalahan telak 6-0 pada laga terakhir kualifikasi Grup C Zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Suita City, Jepang 10 Juni 2025, Indonesia terlihat kalah dari segi taktik, energi, dan efektivitas dalam menciptakan peluang dan mencetak gol. Secara umum, Jepang menguasai jalannya pertandingan, bermain di depan dukungan penuh suporternya. Takefusa Kubo dan kawan-kawan berhasil mengunci permainan Indonesia. Penguasaan bola Jepang dibarengi dengan permainan efektif dalam menciptakan peluang dan mencetak gol 6 gol yang bersarang ke gawang Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero merupakan buah dari taktik dan permainan efektif Jepang. Dari segi taktik, pelatih Patrick Kluivert lebih memilih bermain bertahan apabila membaca formasi tim yang dimainkan. Sebabnya bisa beralasan karena kualitas yang dimiliki Jepang. Menerapkan 5 back dan 4 gelandang serta menempatkan 1 striker malah membuat permainan Indonesia terlihat mandek. Ya, secara umum Indonesia gagal mengancam gawang Jepang. Tercatat Indonesia gagal menembus barisan pertahanan Jepang yang bermain dengan mengandalkan 3 back. Kiper Jepang sedikitnya tak mengalami ancaman berarti dari permainan Indonesia. Di lain pihak, Jepang sendiri menciptakan 22 tembakan ke gawang Indonesia dengan 11 yang tepat sasaran dan berbuah 6 gol. Pola pertahanan ala Indonesia terlihat tak berarti dalam sistem permainan Jepang. Lebih jauh, umpan para pemain Indonesia ke area depan kerap mentok di area tengah dan pertengahan Jepang. Lini tengah Jepang yang terkoordinir oleh pemain Liverpool Wataru Endo berhasil mematahkan dengan baik setiap serangan tim Indonesia. Pendek kata, pola umpan permainan Indonesia gampang terbaca oleh lini tengah Jepang. Di sini harus diakui jika Jepang unggul kualitas jauh dari Indonesia. Hal itu pun seperti mengingatkan publik Indonesia bahwa jalan ke Piala Dunia 2026 masih terlalu jauh dan barangkali menjadi sulit. Oleh sebab itu, Indonesia perlu belajar dari laga kontra tim suka Jepang. Pelajaran paling pertama adalah soal taktik dalam menciptakan peluang dan penyelesaian akhir. Bagaimanapun, permainan bola bukan sekedar akurasi umpan dari kaki ke kaki, tapi juga kejelian dalam menciptakan peluang dan mengancam gawang lawan. Indonesia terlihat lemah dalam mengancam gawang Jepang. Tercatat gawang Jepang tak mengalami ancaman dari tembakan para pemain Indonesia. Artinya, Kluivert dan stafnya mempunyai pekerjaan rumah yang cukup berat untuk menaikkan level penyerangan tim Garuda. Ya, persoalan lini depan menjadi salah satu hal yang perlu dibenahi sebelum menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanpa pembelajaran berupa pembenahan lini depan, mimpi Indonesia untuk tembus ke Piala Dunia 2026 bisa berakhir hampa. Apalagi di babak selanjutnya, Indonesia akan menghadapi beberapa timnas yang terbilang kuat dan mempunyai ambisi untuk bermain di Piala Dunia 2026. Pelajaran yang kedua adalah soal energi dan dedikasi. Jepang bermain dalam kesatuan sebagai tim, tiap pemain sudah saling kenal satu sama lain, bahkan pergerakan antara rekan setim terbaca dengan baik sehingga memudahkan untuk mengecoh lini belakang Indonesia. Ya, kesatuan itu pastinya terbangun lewat latihan yang intens. Para pemain Jepang pastinya sudah lama berada bersama dalam satu tim. Apalagi pelatihnya merupakan asli Jepang yang secara budaya dan bahasa mengenal karakter timnya dengan baik. Indonesia perlu membangun kesatuan tim secara intens dan harus diakui bahwa kualitas individual taklah cukup apabila tak dikuatkan dengan sistem dalam membangun sebuah tim. Untuk itu, perlu membangun tim yang solid. Tim yang solid itu terbangun apabila para pemain sering berada bersama dan bermain bersama. Keuntungan Jepang adalah umumnya para pemain berasal dari kultur yang satu dan sama. Fondasi kesamaan itu tak begitu berpengaruh tatkala mereka berkiprah di luar negeri. Malahan kultur sepak bola yang terbangun di dalam negeri diperkuat dengan pengalaman di luar negeri. Sementara itu, Indonesia terdiri dari pemain naturalisasi yang berasal dari berbagai latar belakang. Terlihat waktu bersama belum sebagai sebuah tim belum terlalu intens dan cukup. Makanya, persatuan dalam membangun permainan tim tak begitu kentara apabila dibandingkan dengan permainan Jepang. Kekalahan telak kontra Jepang seyogianya menjadi pembelajaran berharga untuk Indonesia di babak selanjutnya apabila mau lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan itu pun mengingatkan publik Indonesia bahwa jalan ke Piala Dunia tak segampang membalikkan telapak tangan. Jalan itu memerlukan dedikasi dan daya juang kuat yang dibarengi dengan taktik yang tepat dan kesatuan tim yang solid.
Timnas Indonesia tertinggal, supporter Garuda tetap lantang bernyanyi. Media Jepang takjub, mereka benar-benar tulus. Supporter Timnas Indonesia di Stadion Suita Osaka tetap lantang bernyanyi kendati Jay Isas dan kawan-kawan sedang tertinggal dari Jepang. Timnas Indonesia menghadapi Jepang dalam laga terakhir babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih tak sendirian berjuang, ada ribuan supporter yang ikut menyemangati. Bahkan saat Indonesia tertinggal, fans fanatik Timnas Indonesia tetap bersuara lantang. Suara mereka sayup-sayup terdengar dalam layar kaca seolah tak peduli dengan angka yang terpampang di papan skor. Bendera juga tetap dikibar-kibarkan seiring suara drum yang dipukul. Media Jepang, Sponichi mengaku sangat takjub dengan fans Timnas Indonesia di Osaka, Jepang. Meski timnya sudah terbantai, tapi dukungan fans di stadion tak surut. Fans Indonesia, mereka sangat menakjubkan meski timnya tertinggal, sorak-sorai fans Timnas Indonesia masih menggema di tribun, tulis Sponichi. Mereka sangat tulus mendukung tim mereka, tak peduli kalah ataupun menang, tambahnya. Media tersebut juga mendukung Timnas Indonesia di babak selanjutnya yaitu round 4, di mana perjuangan sesungguhnya Timnas Indonesia akan dimulai untuk lolos Piala Dunia 2026. Menurut kami, masih banyak waktu bagi Indonesia untuk berbenah dan kembali bertarung di round 4. Semoga lolos Piala Dunia 2026, tutup media Jepang tersebut. Kekalahan dari Jepang ini juga menjadi alarm untuk memperkuat kolaborasi antara federasi, akademisi olahraga, dan pelaku industri sepak bola. Dibutuhkan satu badan teknis yang fokus mengawal cetak biru sepak bola nasional hingga 2040. Indonesia tidak bisa terus berada dalam siklus mendadak prestasi dan harus berani membangun sistem yang sustainable. Kekalahan ini menyakitkan, namun harus menjadi titik balik perencanaan jangka panjang berbasis sains, bukan sekedar harapan instan. Mental juara tidak lahir dari kemenangan semata, tapi dari keberanian untuk terus berbenah setelah kekalahan. Jepang menunjukkan bahwa pembangunan sistemik bisa mengubah sejarah. Indonesia dengan sejarah panjang rivalitas dan semangat nasionalisme yang kuat, punya modal yang tidak kalah besar. Tinggal bagaimana kita memadukan semangat itu dengan manajemen modern dan visi jangka panjang. Dengan lolosnya Indonesia ke babak keempat kualifikasi, tantangan akan semakin berat. Lawan-lawan seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, atau Palestina nanti begitu menanti. Bila tidak ada langkah strategis yang konkret, lolosnya Indonesia hanya akan menjadi cerita manis sesaat yang segera dilupakan. Maka, kekalahan dari Jepang harus ditulis dalam buku sejarah, bukan sebagai aib, tetapi sebagai titik tolak revolusi sepak bola nasional. Sepak bola bukan hanya pertandingan 90 menit, tapi gambaran bagaimana satu bangsa membentuk mentalitas, organisasi, dan impiannya. Jika Jepang bisa bangkit dari kekalahan 7-0 di 1968 menjadi raksasa Asia di 2025, maka Indonesia juga bisa, asal bersungguh-sungguh. Hitung-hitungan jika Timnas Indonesia ingin lolos Piala Dunia 2026 dari putaran 4. Timnas Indonesia telah memastikan langkahnya ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan China dengan skor 1-0 pada 5 Juni 2025. Kemenangan tersebut membawa Indonesia finish di antara 4 besar grup C. Putaran keempat kualifikasi akan dimulai pada Oktober 2025, di mana 6 tim yang menempati peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup di putaran ketiga akan dibagi menjadi 2 grup. Setiap grup akan berisi 3 tim dan menggunakan sistem round robin, di mana setiap tim akan bertemu 1 kali. Pertandingan ini akan berlangsung di venue terpusat. Hanya juara grup di putaran keempat yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat kedua akan melanjutkan ke babak playoff. Indonesia harus bersiap menghadapi lawan-lawan tangguh termasuk kemungkinan bertemu Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan juga Palestina. Peluang lolos Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sangat bergantung pada performa di putaran keempat. Untuk memastikan langkah ke Piala Dunia, Indonesia harus memenangkan grupnya. Ini berarti Indonesia perlu meraih kemenangan dalam minimal 2 dari 3 pertandingan yang akan dijalani. Dengan format pertandingan yang ketat, setiap poin sangat berharga. Timnas Indonesia harus mempersiapkan strategi dan taktik yang matang untuk menghadapi lawan-lawan kuat. Kemenangan di setiap pertandingan menjadi kunci untuk membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026.
Calon lawan Indonesia di putaran keempat berasal dari tim peringkat 3 dan 4, Grup A dan juga B. Beberapa tim yang berpotensi menjadi lawan Indonesia antara lain Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, Palestina, Arab Saudi atau Australia tergantung hasil pertandingan terakhir. Setiap lawan memiliki kekuatan dan strategi yang berbeda, sehingga Indonesia perlu melakukan analisis mendalam untuk menghadapi mereka. Persiapan fisik dan juga mental menjadi sangat penting untuk menghadapi tekanan di putaran keempat. Strategi menuju Piala Dunia 2026. Ya, untuk lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus memiliki strategi yang jelas. Mengingat pentingnya setiap pertandingan, pelatih dan tim harus fokus pada mengembangkan taktik yang sesuai dengan karakteristik lawan, meningkatkan kondisi fisik pemain agar siap bertanding, membangun mental juara di setiap pertandingan. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka. Dan setiap pertandingan di putaran keempat adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Timnas Indonesia bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Kita datang bukan untuk belajar saja, tapi untuk bersaing dan menciptakan jejak yang nyata di panggung dunia. Garuda, terbanglah setinggi-tingginya. Buktikan bahwa mimpi ke Piala Dunia 2026 bukan sekedar euforia, tapi tekad yang sedang dipahat menjadi sejarah.